Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 hari ini. Tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi yang akan kami bagikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Dan berikut kami hadirkan Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, usai melakukan berbagai tahapan pemilu, kini KPU Pati tengah melakukan persiapan guna dilakukannya penetapan caleg kabupaten terpilih yang telah dilaksanakan 9 April lalu. Berdasarkan tahapannya, penetapan akan dilakukan antara tanggal 11-13 Mei mendatang. Calon legislatif maupun para pendukungnya yang telah mengantongi perolehan hasil sementara pada pemilu legislatif 9 April lalu tentunya tidak sabar menanti dilaksanakannya penetapan pemenang. Berdasarkan tahapan yang ada, penetapan pemenang akan dilaksanakan pada 11 hingga 13 Mei mendatang. Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan setelah melalui penetapan perolehan suara di masing-masing kecamatan, pihaknya melakukan rekapitulasi dan hasilnya yang akan disampaikan pada rapat pleno nantinya. Setelah melakukan rapat pleno penetapan, KPU baru akan mengumumkan hasil penetapan tersebut. Perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Pati. Kita saat ini sedang melaksanakan penghitungan yang akan kita sampaikan dalam rapat pleno terbuka nanti untuk penetapan kursi yang dijadwalkan sebagaimana saya sebutkan tadi. KPU akan menyampaikan hasil-hasil tersebut pada KPU Provinsi dan KPU Pusat, saksi dan Panwaslu Pati, serta akan mengusulkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti pelantikan yang sedianya akan diselenggarakan pada Juni hingga Juli mendatang. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto Senin sore melakukan tebar benih udang faname di kawasan pembudidaya udang Desa Jepat Lor Tayu sebanyak 19.000 benur. Bertempat di kawasan pembudidaya udang Desa Jepat Lor Tayu, Senin sore, Bupati Pati Haryanto melakukan tebar benih atau benur udang faname seluas lebih kurang 20 hektar dengan jumlah mencapai 19.000 benur. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menuturkan untuk mewujudkan keberhasilan dalam budidaya udang, diperlukan sinergitas yang melibatkan sejumlah stakeholder, pemerintah, swasta, dan kelompok pembudidaya ikan. Ditambahkan Haryanto yang tidak kalah penting yaitu peningkatan nilai ekonomi produk hasil perikanan budidaya, agar tidak hanya dijual segar, melainkan juga perlu diolah terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan dengan DEPAM ini yang difasilitasi oleh Kementerian Perikanan Kelautan dan nilainya juga tidak sedikit, nilainya cukup besar, ini nanti bisa memberikan contoh tidak hanya di lingkungan Tayu, bahkan juga tadi yang disebutkan nasional, Pak. Dengan dilakukannya tebar benih perdana ini, Bupati Pati Haryanto berharap Gen Farm udang faname dapat berhasil dipanen sesuai target yang diinginkan, sehingga dapat dipakai untuk percontohan sekaligus pemicu kebangkitan udang di Kabupaten Pati. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Budiono dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Musus Indarnani Haryanto beserta pengurus Selasa pagi mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-11 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 di lapangan Desa Bageng, Gembong. Semangat pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia selalu dibarengi dengan semangat bergotong royong. Keduanya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, di mana ada swadaya masyarakat, di situ akan digalakkan gotong royong untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat juga untuk kepentingan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto bersama Musus Indarnani Haryanto, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, saat mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-11 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 tahun Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Selasa pagi.
Dalam acara pencanangan yang dihadiri oleh Forkompinda, Kepala SKPD beserta para camat, Bupati berharap semua elemen masyarakat dapat kembali membangkitkan semangat dan jiwa gotong royong yang dirasa semakin memudar. Terlebih menurut Bupati, swadaya masyarakat dan gotong royong sangat sesuai dengan kehidupan di desa. Demikian halnya untuk menumbuh kembangkan pemerintahan dan kemasyarakatan, implementasi gotong royong tetap perlu dilakukan. Dengan adanya BBGRM menjadi upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam gotong royong dan kebersamaan. Terlebih gotong royong antar warga dinilai efektif dalam mendorong pembangunan di tiap desa. Sehingga Bupati menyayangkan apabila semangat gotong royong akan tergerus oleh individualisme warga. Kita ini bisa kuat, bisa saling sengkuyung, saling bantu-membantu. Kehidupannya adalah diadopsi dari gotong royong masyarakat. Sehingga kalau dulu yang namanya bulan bakti gotong royong masyarakat sekarang menjadi bulan bakti KMD. Kalau dulu sekarang jadi bulan bakti gotong royong masyarakat. Sehingga keterlibatan warga dalam gotong royong dicontohkan Bupati melalui kepatuhan seluruh warga untuk membayar pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang kini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Hasil dari pajak nantinya akan dikembalikan untuk pembangunan desa dalam wujud ADD, insentif pajak, TPAPD maupun alokasi infrastruktur yang nilainya lebih dari 100 miliar untuk tiap desa. Bupati Pati Haryanto juga mengapresiasi keberhasilan 11 desa di Kecamatan Gembong yang mampu lunas PBBP 2 100%. Bupati pun berharap kecamatan lain mampu mengikuti jejak Gembong untuk melunasi pajak PBBP 2 yang tenggat pembayaran hingga September mendatang. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, masih ada informasi lain setelah jeda iklan berikut. Di antaranya di mana pasca banjir melanda Kabupaten Pati telah mulai dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah. Bagaimana persiapannya? Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa. Kita lanjutkan kembali. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Pati awal tahun ini yang berdampak rusaknya infrastruktur antar kecamatan, saat ini mulai dilakukan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati melalui dinas terkait saat ini mulai melakukan perbaikan sejumlah titik infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati awal tahun ini. Tercatat 16 titik di 4 kecamatan saat ini dalam perbaikan, yaitu Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, dan Winong. Marwan, salah satu pelaksana perbaikan jalan, mengatakan setiap titik yang diperbaiki ditargetkan 3 hingga 4 hari selesai dengan pembakaran aspal maksimal 4 drum aspal perharinya dengan prioritas perbaikan kondisi jalan yang rusak parah. Is Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Demi memaksimalkan hasil panen mendatang pasca dilanda banjir, beberapa waktu lalu petani desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan disibukkan dengan aktivitas pengobatan hama belalang yang menyerang tanaman padi mereka. Petani tanaman padi di desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan mulai disibukkan dengan serangan hama belalang. Rata-rata hama tersebut menyerang tanaman padi yang masih berumur 70 hari. Untuk mengantisipasi gagal panen akibat serangan hama tersebut, para petani di desa tersebut mengantisipasinya dengan menggunakan insektisida. Jasmine, salah satu petani setempat, mengatakan pengobatan hama tanaman dengan cara mengompres tanaman padi dilakukan karena banyaknya hama belalang yang menyerang tanaman padi milik petani jelang panen ini. Dengan pengobatan menggunakan insektisida, petani berharap panen mereka dapat maksimal, sehingga keuntungan yang didapat dapat menjadikan pelipur lara karena sebelumnya areal sawah mereka terendam banjir. Is Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Setelah bulan Januari lalu, Badan Pertahanan Nasional Jawa Tengah menyerahkan ribuan sertifikat tahap 1
Hari ini BPN wilayah Jawa Tengah menyerahkan 4.600 lembar sertifikat tanah kepada warga di Karesidenan Pati di kantor BPN Pati. Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pati Rabu pagi menyelenggarakan acara penyerahan ribuan sertifikat tanah melalui dari berbagai macam klasifikasi. Hal tersebut sebagai gebrakan yang luar biasa bagi Badan Pertanahan Nasional karena programnya bisa melayani masyarakat dengan cepat, murah, dan sederhana. Setelah pada Januari 2014 lalu kantor BPN Jawa Tengah menyerahkan 8.300 lembar sertifikat tahap pertama, pada tahap kedua ini BPN Jateng menyerahkan 4.600 lembar sertifikat kepada masyarakat dari berbagai klasifikasi di Karesidenan Pati. Desa Bau, Kecamatan Bau. KG nomor 4629 atas nama Sulistiani, Desa Agung, Kecamatan Jebol. Untuk tanah lengkap, kami lengkap nomor 18 Desa atas nama Kasmalik Faidul Tanah, Desa Jebol, Kecamatan Jebol. Aono nomor 3. Hal tersebut mengantarkan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama di Indonesia pada tahun 2014 ini yang menyerahkan ribuan sertifikat kepada masyarakat. Penyerahan 4.600 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Pati dan Rembang ini didahului penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada 20 warga oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Samad Sumarga di kantor BPN Kabupaten Pati pagi tadi. Tujuan utamanya adalah penyerahan program strategis legalisasi aset ya, masyarakat yang dipercayakan kepada BPN RI Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah Karesidenan Pati. Kita pada bulan April ini sudah menyelesaikan 4.600 sertifikat dan kita tadi secara simbolis kita diserahkan dan sudah saya perintahkan kepada kepala kantor mulai besok itu yang masyarakat yang tidak hadir harus diserahkan ya, supaya paling tidak dengan diserahkannya sertifikat itu masyarakat bisa memanfaatkannya. Paling tidak ya mungkin dia membuat usaha bisa dijadikan modal ya, baik itu melalui lembaga keuangan maupun koperasi dan lain sebagainya. Diharapkan juga dengan adanya sertifikat ini jaminan kepastian hukum ya, dan sertifikat itu sendiri sudah masuk dalam lintas perekonomian ya, dalam arti sudah dapat diagunkan. Ini tadi dapat dilihat ya, di Pati itu tadi dari tahun ke tahun yang membuatkan sertifikat yang dijadikan agunan di bank itu meningkat terus. Tadi saya lihat itu pada tahun 2014 ini sudah hampir 0,5 triliun itu tadi nilai hak tanggungan ya, dengan beberapa jumlah bidang sertifikat yang diagunkan. Ini membuktikan bahwa perekonomian di khususnya di Karesidenan Pati ini bergerak dengan cepat. 20 sertifikat tanah yang diserahkan secara simbolis diantaranya melalui berbagai program. Di antaranya adalah program UMK, program rutin, program wakaf, program prona, program sertifikat massal, program sertifikat untuk nelayan, serta sertifikat untuk instansi pemerintahan desa. Diharapkan dengan penyerahan sertifikat ini bisa membantu laju ekonomi masyarakat,
khususnya di Kabupaten Pati dan Rembang. Edi Setio, Simbang 5 TV, melaporkan. Pemirsa, di segmen terakhir kita akan memberikan informasi referensi film yang bisa Anda nikmati bersama keluarga Anda di akhir pekan nanti. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami.